Isomer gugus fungsi senyawa karbon. Isomer gugus fungsi di sini merupakan senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi berbeda gugus fungsi. Oke, jadi suatu senyawa yang disebut memiliki isomer gugus fungsi itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi beda dalam hal gugus fungsi. Oke, jadi di sini ada 3 pasangan isomer gugus fungsi yang umum dipelajari di tingkat SMA. Jadi melihatnya kita lihat berdasarkan rumus umum. Rumus umum dari senyawa. Di sini ada 3 jenis rumus umum. Oke, yang pertama ada Cn, H2n tambah 2O. Berarti ada unsur C, ada unsur H, dan ada unsur O. Nah, untuk CnH2n plus 2O, di sini berlaku untuk alkanol dan juga alkoksi alkana. Oke, jadi ini disebut sebagai nama senyawa. Nama senyawa berdasarkan tata nama IUPAC. Kemudian di samping tata nama IUPAC, kita juga punya tata namanya disebut tata nama trivial. Ini merupakan nama dagang atau nama pasar dari suatu senyawa. Jadi nama alkanol ini sering juga kita kenal dengan nama alkohol. Sedangkan nama alkoksi alkana kita sering sebut sebagai namanya ether. Kemudian hal yang paling penting dalam membahas senyawa karbon itu adalah gugus fungsi itu sendiri. Jadi berbeda senyawa akan berbeda juga gugus fungsinya. Contoh, kalau alkohol kita punya gugus fungsinya di sini berupa OH. Sementara kalau ether kita punya gugus fungsinya berupa O. Strip kiri kanan itu melambangkan tangan dari gugus fungsi yang terikat langsung kepada gugus alkil atau atom C. Gugus alkil kita lambangkan dengan R. Jadi kalau misalkan tangannya kiri kanan, berarti gugus alkilnya ada 2, ada R sama R aksen. Artinya apa? R-nya yang kiri sama yang kanan boleh sama, boleh berbeda. Ini pasangan isomer gugus fungsi yang pertama. Oke, jadi yang pertama ada CnH2n tambah 2O dengan nama alkanol atau alkoksi alkana, gugus fungsinya OH atau O. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua kita punya di sini rumus umumnya CnH2NO. Jadi kalau dia CnH2NO bisa jadi di sini dia berupa alkanal atau berupa alkanon. Oke, jadi dia sepasang ya. Jadi untuk satu rumus umum ada 2 senyawa. Nama lain alkanal di sini adalah aldehid, sementara alkanon nama lainnya adalah keton. Untuk gugus fungsi, alkanal ini gugus fungsinya adalah CHO. Oke, kalau misalkan keton di sini gugus fungsinya Cu. Kembali lagi seperti yang awal, setiap ada strip berarti itu tangan yang akan terikat pada atom karbon, artinya gugus alkil yang biasa kita namakan dengan R. Kalau tangannya 2 kiri kanan berarti kiri kanannya ada gugus alkil atau gugus karbonnya atau rantai karbonnya. Oke, ini dia pasangan yang kedua. Ada alkanal sama alkanon. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga kita punya rumus umum CnH2nO2. Nah, ini berlaku untuk asam alkanoat dan juga di sini alkil alkanoat. Asam alkanoat ini disebut juga sebagai asam karboksilat. Sementara alkil alkanoat disebut juga sebagai ester. Oke, untuk gugus fungsi, asam alkanoat dia punya gugus fungsi CuOH. Sementara untuk ester dia punya gugus fungsi CuO. Kembali lagi perhatikan stripnya, kalau cuma satu berarti cuma satu mengikat gugus alkil, kali 2 berarti ada 2 mengikat gugus alkil. Di sini CuO. Ada R, ada R aksen. Inilah pasangan yang ketiga. Ada asam karboksilat dan juga ester. Oke, nah di sini ada, kita perbaiki sedikit ya. C
Oke. Nah, untuk penulisan, jadi ada penulisan lain di sini untuk gugus fungsi. Contoh, kalau misalkan dia ROH tetap OH. Berarti di sini ada ROH. Kalau di sini ROR tetap ya. Kalau misalkan di sini alkana RCHO berarti alkana. Tapi kalau RCOR berarti itu merupakan si keton. Tapi kalau RCOOH berarti itu asam karboksilat. Kalau penulisannya nanti RCOOR aksen berarti itu merupakan ester. Nah, di sini kan kita punya rumus umum ada CN, H2N, ada O, ada CN, ada H, ada O. Nah, maksudnya apa N di sini? Jadi ketika kita punya rumus umum CN H2N tambah 2O, artinya N di sini itu melambangkan jumlah dari atom karbon. Oke, jadi dia menyatakan jumlah atom karbon. Nah, contohnya gini. Misal N-nya sama dengan 2. Berarti Cn artinya C2H, 2N 2 kali 2 berarti 4 tambah 2 jadinya 6O. Jadinya seperti ini. Di C2H6O. Nah, ini kalau diubah jadi rumus umum, berarti ini jadi CnH2n. Dia semua rumus yang kita punya di sini adalah CnH2n, 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 ini juga CnH2n. Berarti CnH2n, N-nya 2, 2 kali 2 4. 4 biar jadi 6 berarti tambah 2O. Nah, ketika kita udah ketemu rumus umumnya seperti ini, berarti kemungkinannya ada 2 di sini. Bisa jadi dia sebagai alkohol atau nama lainnya alkanol, bisa jadi di sini dia sebagai eter atau alkoksi alkana. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan bentuk strukturnya, kalau alkohol tadi gugus fungsinya berupa OH. OH. Sementara kalau misalkan eter gugus fungsinya O. Jadi kita bisa bikin C-nya ada 2, berarti C-nya ada 2. Ya, ini C-nya juga ada 2. Kalau dia alkohol berarti ada OH-nya. Kalau dia eter, berarti posisinya tadi kalau untuk eter O-nya kan berada di tengah ya. Nah, di tengah seperti ini. Berarti kita bikinnya gini. Ada O, ini gugus fungsi eter, baru hitung C-nya, C2, berarti kiri kanannya ada C. Nah, terus gimana H-nya? H-nya kan ada 6. Konsepnya di sini adalah setiap C, dia harus punya 4 tangan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita punya C, C, C. Oke, masing-masing C kan nanti mereka akan berikatan. Berarti masing-masing C harus punya 4 tangan. Ini baru 1, berarti kita butuh 3 lagi. Nanti di sini ada 3 lagi. Nah, C kedua ada 1, 2. Berarti kita butuh 2 lagi. Pokoknya tangannya harus 4. C yang ketiga berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berarti ini kita juga bisa tulis seperti ini. C yang ini hanya ada berapa? 1, 2, 3. Bisa ditulis CH3. Lanjutkan. Kemudian ada C lagi. Hitung lagi hanya 1, 2. Berarti di sini CH2. Oke, nggak muat ya. Oke, kita bikin ya CH3. Oke, ini ada C1 lagi. Jadi ini H yang awal 3, H yang kedua ada 2, yang ketiganya di sini ada 3, CH3. Nah, sama kasusnya sama yang atas. Kalau yang atas di sini C, tangan C-nya masih 1. Biar dia jadi 4, berarti butuh 3 lagi. Berarti ini CH3. Di sini tangannya udah 2, biar jadi 4 jadi CH2. Kemudian yang di bawah C-nya baru 1 tangan, berarti di sini CH3. Kemudian yang ini C-nya juga masih 1 tangan, jadinya CH3. Kalau kita hitung ini udah pas nih, C-nya ada 2, oke C2, hanya ada 6, 3 tambah 3 6, O-nya ada 1, oke betul. C-nya ada 2, oke. Hanya ada 3 tambah 2 tambah 1, jadi 6, O-nya ada 1. Nah, di sini terbukti bahwa dengan satu rumus molekul C2H6O yang rumus umumnya CnH2n tambah 2O. Di sini kita bisa 2 kemungkinan senyawanya. Bisa dia sebagai alkohol, bisa juga dia sebagai eter. Nah, gimana cara membedakan mana yang alkohol dan eter? Kita lihat di video selanjutnya. Oke. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas dulu mengenai penamaan senyawa-senyawa karbon ini, mulai dari alkanol sampai nanti alkil alkanoat. Oke, see you in the next video guys. Yang mau screen capture boleh ya.